Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini dan menonton. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sarah Magdalena Akurwa dengan NIM 24221006 dari program studi informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta. Baik, pada video kali ini saya membuat presentasi terkait mini project yang sudah ditugaskan sebagai tugas. Jadi video ini juga merupakan video untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah praktikum Big Data. Nah, untuk topik yang diambil pada mini project kali ini yaitu sistem informasi monitoring konsumsi air bersih berbasis Apache Spark dan Streamlit. Nah, pada proyek ini juga dirancang khusus untuk membantu pengelolaan sumber daya air di suatu wilayah. Nah, untuk studi kasus yang saya ambil itu contoh kasusnya di sekitar kampung halaman saya, yaitu di Jayapura. Jadi pada mini project ini juga saya mengambil data fiktif sih, sebagai percobaan atau uji coba saja. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang dan permasalahannya ya. Oke. Nah, pada bab 1 yaitu pendahuluan. Jadi di sini masalah utama yang dihadapi yaitu adalah pertumbuhan populasi yang sangat cepat, sehingga di wilayah tersebut, misalnya di Kota Jayapura, mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat padat. Nah, sehingga itu mengakibatkan kebutuhan air, jenis kebutuhan air bersih atau air konsumsi di daerah kota itu menjadi meningkat. Nah, selama ini pengulangan data untuk penggunaan konsumsi air ini masih sangat konvensional. Nah, dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu untuk mendeteksi terkait pemrosesan air dan juga kebocoran pipa secara bertahap melalui data driven decision making. Baik, lalu selanjutnya yaitu terkait metodologi penelitian. Nah, untuk membangun sistem ini, saya menggunakan Apache Spark sebagai mesin pengelolaan data dan juga Streamlit untuk pengaturan pada dashboardnya. Lalu di sini alurnya dimulai dari dari pengumpulan data yang saya buat fiktif. Lalu selanjutnya adalah proses cleaning, yang dimana kita menggunakan bahasa pemrograman. Tentunya nanti kita akan coding. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python. Lalu untuk environment-nya itu kita gunakan di VS Code. Jadi nanti pada menit berikutnya nanti kita akan menampilkan terkait codingan dari kode-kode Python tersebut. Lalu proses data cleaning selanjutnya, yang pertama kan pengumpulan data, lalu menginputnya ke dalam program. Lalu selanjutnya yaitu data cleaning, yang dimana digunakan untuk menghapus seperti nilai kosong agar analisis data yang kita harapkan itu bisa akurat. Lalu setelah datanya bersih, lalu kita akan masuk ke tahap pemrosesan yang berikutnya, yaitu menggunakan PySpark, yaitu tahap analisis. Lalu setelah tahap analisis, hasil yang sudah dianalisis
akan diubah menjadi tampilan yang dapat mudah dimengerti seperti grafik atau pie chart atau maupun tabel. Nah, seperti teman-teman dapat melihatnya di sini ada struktur atau alur proses dari perancangan sistemnya. Oke. Dan ini juga ada teknologi yang digunakan sebagai berikut yang tadi sudah saya jelaskan. Oh ya, untuk datasheetnya itu saya gunakan fiktif, tetapi ini hanya sebagai uji coba aja. Jadi teman-teman dapat berkreasi lagi. Mungkin dengan video kali ini dapat menambah wawasan teman-teman untuk menguji coba terkait sistem-sistem di sekitar teman-teman yang teman-teman rasa memang dibutuhkan di sekitar teman-teman. Bisa teman-teman gunakan contoh sistem yang dirancang ini untuk percobaan teman-teman. Lalu langsung saja kita akan masuk ke bagian codingnya. Di sini ada struktur file project. Nanti kita akan masuk ke bagian implementasi dan pembahasan terkait codingan di Virtual Studio Code. Baik, yang seperti teman-teman dapat lihat pada layar ini, di sini saya membuat folder yang berisi 3. Jadi kita membuat folder utama yang namanya Praktikum Big Data 12. Lalu di dalamnya terdapat 3 folder utama dan juga ada 1 file di mana kita akan menjalankan program dari kuliah kami. Lalu di sini pada folder data yaitu terdapat 2 folder lagi. Jadi ada subfolder di dalam folder data, yaitu ada folder raw dan juga ada folder proses, yang dimana folder raw ini merupakan data yang masih mentah atau belum di cleaning sama sekali. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang warna putih ini merupakan ID pelanggan. Lalu di sini juga terdapat kolom tanggal. Yang ini juga terdapat kolom wilayah. Terdapat juga ada kolom kategori pengguna, yaitu komersial, industri, dan rumah tangga. Lalu di sini juga terdapat kolom untuk menghitung volume air, dan juga ada kolom terdapat perhitungan tarif per meter kubik. Lalu di sini juga terdapat total biaya. Nah, hasil dari pemrosesan pada script nanti akan hasil pemrosesan dari cleaning nanti akan menghasilkan yang namanya file baru, yaitu data air bersih, yang dimana udah dipilih atau di cleaning mana saja yang digunakan dan mana yang tidak digunakan, seperti begini. Nah, lalu kita akan masuk pada bagian script, yaitu yang pertama adalah cleaning.py. Nah, pada tahap ini saya menggunakan Pandas untuk pemrosesan data cleaning. Nah, yang fungsinya ini digunakan untuk menghapus data yang kosong atau namanya missing value. Lalu kita menggunakan perintah dropna untuk melihat terkait data analisis itu apakah benar-benar akurat atau tidak. Lalu di sini juga terdapat kode untuk menyimpan terkait data yang sudah di cleaning ini. Jika kita jalankan pada terminal, untuk kode ini kita jalankan dulu di terminal. Oke guys, terminal kita akan jalankan PNG. Harusnya itu harusnya kita taruh script dulu ya.
Oh, ternyata nggak boleh ini cuy, sorry guys. Jadi guys, setelah kita melakukan codingan dan kita ingin menguji coba pada VS Code, teman-teman dapat mengujinya pada terminal atau membuka terminal ini lalu menggunakan PY jika teman-teman menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian muncul hasil dari codingan pada file 1_cleaning.py. Teman-teman dapat melihat hasilnya di sini. Nah, jika teman-teman melihat di bagian bawah sini, yaitu data sudah diproses, di mana pada tahap cleaning ini dengan kode seperti ini, itu setelah datanya di cleaning, setelah datanya bersih di cleaning ini menggunakan kode-kode tersebut, data tersebut akan masuk pada folder yang berisi folder ini untuk data set yang baru yang sudah di cleaning menggunakan kode di bawah ini, maka akan menghasilkan dataset yang baru. Nah, setelah itu dataset yang baru ini kan nanti akan digunakan pada codingan script yang kedua, yaitu pada file 2_analysis.py seperti begini teman-teman. Oke, seperti ini guys. Nah, setelah dianalisis akan muncul outputnya, yaitu detail, analisis terkait detail, analisis terkait kategori dan wilayah. Jadi dengan menggunakan kode ini akan menghasilkan file baru, file CSV yang baru terkait analisis yang dibutuhkan. Seperti di sini analisis untuk wilayah atau analisis untuk kategori pada penggunaan atau konsumsi air. Di sini akan setelah dijalankan di terminal. Dan ini setelah dijalankan di terminal dengan menggunakan kode yang sama yang didahului dengan PY. Lalu di sini akan diproses lalu dihasilkanlah tiga file ini. Jadi hasil cleaning dataset yang ini, dataset air bersih ini akan digunakan pada script analisis untuk menghasilkan 3 dataset yang baru lagi. Lalu seperti begini teman-teman. Oh ya, sebagai pengenalan dulu. Jadi di sini saya menggunakan studi kasus contoh dari kampung saya, yaitu Jayapura, khususnya di bagian Kota Abipura, yang dimana di dalam Kota Abipura itu terdapat beberapa wilayah, yaitu ada beberapa wilayah kelurahan, kecamatannya, ya. Situ terdapat Abi Pante, Asano, ya, wilayah Abio, Kampung Abe, Kampung Enggros, Kampung Nafri, ada juga Kota Baru, Tanjung Ria, Vim, dan Wano, dan juga Yobe. Jadi ini merupakan data fiktif, tapi saya menggunakan kelurahan atau desa-desa yang ada memang di daerah Kota Jayapura, khususnya di bagian Abipura, kelurahan dari Abipura. Lalu selanjutnya kita masuk pada script yang ketiga, yaitu visual dan analisis. Jadi pada script ini juga nanti akan digunakan tiga file ini untuk membuat hasil tampilan grafiknya, grafik tabel maupun pie chart. Jadi setelah digunakanlah 3 dari file tersebut, maka setelah itu digunakan file tersebut pada kode ini. Setelah itu nanti akan dijalankan pada terminal juga. Jadi setiap tahap-tahapannya itu nanti dijalankan atau di-train di terminal untuk menghasilkan file baru. Lalu setelah kita jalankan program ini atau script ini, maka hasil dari file codingan ini nanti akan masuk ke dalam folder output, yang dimana akan memunculkan grafik
detail, grafik bulanan, dan grafik wilayah. Yang seperti saya jelaskan tadi, jadi hasil analisis dari skrip yang kedua ini, kan, hasil skrip analisis yang kedua ini nanti akan digunakan lagi pada skrip yang ketiga untuk membuat grafik bulanan, grafik detail, dan grafik wilayah yang sesuai dengan 3 dataset yang di atas ini. Nah, oke. Selanjutnya yaitu kita dapat melihat terkait grafik bulanannya seperti begini, teman-teman. Lalu di sini juga ada grafik terkait detail konsumsi airnya. Lalu di sini juga terdapat grafik konsumsi per wilayahnya. Nah, seperti begini, teman-teman. Di sini juga terdapat wilayahnya, dan juga di bagian sini terdapat volume konsumsi air bersihnya. Lalu di sini juga terdapat pie chart terkait konsumsi penggunaan per kategori pengguna. Jadi misal ada komersial, ada industri, itu hasil pie chartnya seperti begini ya, teman-teman. Lalu kita akan lanjut pada skrip yang keempat, pada file yang keempat, yaitu PaySpark Analysis. Nah, oke. PaySpark Analysis. Nah, sekarang kita melihat terkait kode untuk mesin PaySpark bekerja. Nah, jadi pada saat di terminal, jika dijalankan misalnya file ini, kita jalankan dulu ya guys. Typo. Typo lagi. Oke. Jadi pada ini udah kita masukin bentarnya. Oke, penjelasan sedikit teman-teman. Jadi pada script ini kita menggunakan for loop. Lalu di sini juga kita membuat session Spark. Lalu di sini juga ada terdapat codingan untuk membaca dataset dari dataset yang sudah diproses. Lalu juga di sini terdapat, mohon maaf, di sini membaca dataset dari raw dataset, yaitu dataset ini. Oke. Lanjut pada kode yang ketiga, itu kita menggunakan Spark SQL itu. Lalu selanjutnya juga terdapat analisis penjualan per bulan yang menggunakan kode sebagai berikut. Lalu di sini juga terdapat kode untuk menyimpan hasil dari analisis pada kode ini yang nanti akan disimpan pada
dataset yang final ini, hasil analisis final CSV. Lalu mungkin seperti begitu guys. Nah, coba dulu cek ini kenapa terminal. Biasanya lama guys kalau selesai kita menggunakan VS Code itu membutuhkan waktu sekitar 1 menitan untuk bisa menunjukkan hasilnya. Jadi untuk hasilnya itu adalah tabel yang nanti akan muncul pada terminal ini. Ya walaupun nggak bersih sih, misalnya kayak kalau kita kan codingannya kalau macam kita pakai modul lain dari Spark itu kan langsung munculnya kayak tabel gitu kan. Jadi kalau untuk Spark itu nanti kayak ada bagian tulisan kayak gitu. Untuk penjelasan selanjutnya nanti akan menjelaskan, mungkin kita buat video satu lagi. Oke, kita mulai bos. Namanya mulai. Oke, sudah muncul guys hasil analisis pada script di file VS Spark ini. Ini teman-teman dapat melihat ada beberapa tabel, di mana tabel yang pertama adalah tabel analisis yang pertama adalah wilayah dengan konsumsi tertinggi. Di sini contohnya adalah Kampung Napri dengan total volume konsumsi sebesar 417. Lalu kedua juga ada Yobe diikuti dengan 407. Dan seterusnya teman-teman dapat melihat juga. Lalu pada tabel yang kedua yaitu analisis terkait pendapatan per kategori. Jadi semisal pada kategori pengguna, misalnya di industri, contohnya seperti industri pabrik tempe atau tahu, itu bisa dibilang seperti industri ya guys. Jadi di situ dimasukkan pada kategori pengguna. Nah, komersial misalnya di pertokohan gitu, mungkin kios atau warung-warung itu masuk pada komersial. Lalu di sini juga ada kategori pengguna yaitu rumah tangga seperti rumah tangga biasa. Nah, di sini untuk tabel pendapatan per kategori untuk penggunaan industri, untuk pendapatannya contohnya adalah 89 juta. 8 juta. Maaf guys, di sini yaitu 8 juta 952. Ya. Lalu di sini juga terdapat penggunaan pengguna terkait komersial dengan total pendapatan yaitu 8.300.000. Dan di sini juga ada rumah tangga dengan total pendapatannya adalah 73. Lalu di sini adalah tabel yang ketiga terkait analisis various scale penjualan per wilayahnya. Jadi di sini terdapat dua kolom yaitu kolom wilayah dan kolom pendapatan, di mana pada baris yang pertama adalah Kampung Napri dengan total pendapatan sebesar 2.935 dan diikuti dengan Yobe dengan total pendapatan adalah 2.687 dan seterusnya teman-teman dapat melihat pada tabel ini. Lalu di sini juga terdapat tabel yang terakhir yaitu terkait pendapatan bulanan. Jadi di sini terdapat kolom bulanan dan pendapatan bulanannya, yaitu untuk analisisnya dengan rentan waktu ada 6 bulan. Jadi selama 6 bulan total pendapatan di wilayah ini nanti akan dijumlahkan lalu akan dimasukkan pada tabel ini dengan kode yang sudah dibuat. Lalu di sini pada kode yang di atas ini akan memunculkan hasil terkait hasil analisis berhasil disimpan di output hasil
hasil underscore analysis underscore analysis v. Jadi pada PySpark ini juga ada kode untuk setelah hasil analisisnya itu nanti akan dimasukkan pada satu file dataset baru, yaitu hasil analisis underscore final.csv. Lalu di sini juga pada script 04 ini atau PySpark analysis ini juga akan munculkan grafik yang disimpan di output grafik bulanan, yaitu ini guys. Tadi sudah saya tadi grafik bulanannya terminal. Nah, ini yaitu rentan bulannya dan ini total pendapatannya dan bagian ini. Oke. Setelah itu kita akan lanjut pada file berikutnya, yaitu untuk tampilan angka mukanya, yaitu up.py. Nah, di sini saya menggunakan Streamlit, tentunya saya harus mengimport Streamlit dan juga saya menggunakan Pandas dan Matplotlib. Lalu di sini udah di coding, jadi nanti tampilannya akan muncul pada browser setelah kita jalankan nanti perintahnya di terminal nantinya. Baik guys, jadi tentu pertama yaitu nanti pasti ada namanya konfigurasi dan tema. Lalu pada codingan yang kedua yaitu fungsi database, yang dimana nanti akan di load data air bersih ini. Jadi pada script ini akan menggunakan data yang masih lama atau belum di-cleaning seperti begini guys. Ya. Lalu pada codingan yang berikutnya adalah sidebar navigasi, yang dimana nanti akan tampilannya akan muncul, lalu nanti ada bagian navigasinya. Lalu di bagian keempat atau script yang keempat adalah logika menu. Lalu di dalam situ juga akan terdapat tabel data per wilayah, visualisasi KPI atau bullet points untuk key performance indikatornya. Lalu juga ada prediksi dan peringatan. Lalu selanjutnya juga ada klasifikasi konsumsi tinggi atau rendah per kategori pengguna. Lalu ada juga pengelompokan terkait kategori. Lalu ada juga tentukan ambang batas atau rata-rata secara keseluruhan untuk kategori. Lalu yang selanjutnya juga ada penambahan logika untuk laporan analisis big data dengan PySpark dengan diintegrasikan dengan hasil dari codingan ini. Lalu selanjutnya juga ada bagian untuk input data. Jadi pada script app ini terdapat beberapa fitur yang ada pada tampilan dashboardnya nanti. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan masuk pada hasilnya. Bagaimana muncul sistem dashboardnya pada browser. Oke, kita jalankan dulu perintahnya. Di sini karena kita menggunakan Streamlit, tentu saja kita harus menjalankan perintah Streamlit up.py. Nah, setelah menjalankan ini nanti akan muncul link untuk membukanya di browser nanti. Oke, kita tunggu dulu guys. Kita typo ternyata. Oke guys, stream seharusnya stream pakai ya guys. Let's see guys. Ini juga lama guys. Ini guys, seharusnya pakai RAM. Oke, ini baru muncul.
Oke, udah muncul guys. Nah, otomatis kan baik guys. Di sini kalau teman-teman dapat melihatnya, di sini merupakan tampilan beranda untuk dashboard adminnya. Karena di sini akan disajikan yang pertama adalah total pelanggannya. Jadi dihitung berdasarkan dataset yang ada, yaitu pelanggannya ada 10, atau penggunanya ada 10. Lalu pada kolom yang berikut adalah total volume air yang dikonsumsi. Lalu terdapat juga total pendapatan sebesar 24.651.000 dari penjumlahan pada total pelanggan yang 110 ini. Lalu pada menu yang kedua yaitu adalah ringkasan data. Ringkasan data ini akan menampilkan terkait tabel transaksi yang sudah dibersihkan. Dan di sini juga terdapat fitur-fiturnya, yaitu untuk memudahkan admin untuk memverifikasi data atau memilih atau menganalisis terkait kategori dari ringkasan data yang ada. Jadi misal kalau kita menekan tombol ini, yaitu tarif di ini, jadi kita menekannya maka kolom meter total air yang tadi itu akan hilang, total tarif per meter itu akan hilang. Jika kita menekannya akan muncul lagi kembali. Kalau misalnya kita menekan tombol atau checkbox pada volume air ini, maka bagian kolom tersebut juga akan hilang. Dan di sini juga terdapat fitur untuk mendownload terkait ringkasan data ini menjadi file CSV. Lalu di sini juga ada fitur untuk search atau mencari. Semisal kalau kita mencari terkait pengguna pada wilayah kampung AB, maka akan munculnya seperti ini guys. Oke, mungkin itu saja untuk menu ringkasan data. Lalu kita akan masuk ke menu yang ketiga, yaitu analisis big data. Nah, jadi tabel yang tadi pada tampilan terminal yang tadi itu akan ditampilkan pada menu di dashboard ini. Teman-teman dapat melihat ada tabel pendapatannya per wilayah, ada berapa wilayah ini, dan juga pendapatannya. Lalu di sini juga ada tren penggunaan yang dibentuk atau divisualisasikan dengan grafik. Teman-teman dapat melihatnya. Oke, kita masuk pada menu yang keempat, yaitu analisis wilayah. Nah, ini merupakan teman-teman lihat, ini merupakan bagian menu yang saya sukai, dimana di sini terdapat beberapa fitur atau beberapa hasil. Jadi di sini kita kalau misal memilih wilayah, jadi kalau kita memilih wilayah itu nanti akan memunculkan terkait data pelanggannya, dan juga akan memunculkan grafik batang konsumsi penggunaan airnya, dan juga bagian konsumsi pada wilayah tersebut dengan beberapa kategori yang ada yang akan ditampilkan dalam pie chart. Lalu di sini juga akan terdapat key performance indicator atau KPI dengan total volume seperti begini. Di mana untuk total volume ini itu dihitung semua kategori ya, semua kategori pengguna dalam satu wilayah. Misal kalau kita memilih misalnya Kota Baru, nah secara otomatis nanti data yang akan ditampilkan yaitu khusus untuk wilayah di Kota Baru. Jadi yang tabelnya akan ditunjukkan seperti ini guys. Jadi untuk wilayahnya semuanya Kota Baru. Jadi semua kategori pengguna itu jika masuk di wilayah Kota Baru nanti akan ditampilkan pada tabel ini. Lalu di sini juga akan ditampilkan grafik batang konsumsi penggunaan air yang dimana disesuaikan dengan wilayah yang kita pilih tadi. Misalnya kalau di Kota Baru untuk grafik batang konsumsinya misal pada di industri sekitar 16, lalu pada komersial itu sekitar 160 untuk volume air yang dikonsumsi. Jadi industri ini untuk pengguna industri jumlah konsumsi volume airnya sekitar 16. Lalu pada
kategori pengguna komersial untuk volume airnya dikonsumsi itu 181. Lalu pada kategori pengguna rumah tangga untuk konsumsi volume airnya yaitu sebesar 179. Lalu di sini juga terdapat bagian untuk proporsi kategori yang ditampilkan dalam pie chart. Di sini teman-teman dapat melihat di sini ada warna biru, ada warna hijau, ada warna kuning, yang dimana itu membagi per kategori pengguna. Misal untuk pengguna rumah tangga dibagi dengan warna biru, ditampilkan dengan warna biru. Lalu untuk industri ditampilkan dengan warna hijau, dan juga ada komersial yang ditampilkan dengan warna kuning. Di sini juga terdapat perhitungannya per persen. Jadi di sini totalnya 100%. Untuk penggunaan rumah tangga itu 50%, lalu untuk industri 10% dan komersial ada 40%. Lalu selanjutnya ada fitur yaitu Key Performance Indicators atau KPI, yang dimana di sini akan menampilkan total volume yang digunakan atau yang dikonsumsi, total volume air yang dikonsumsi pada wilayah Kota Baru. Lalu di sini untuk rata-rata tarifnya yaitu rata-rata tarifnya itu adalah Rp5.700. Lalu di sini juga ada bagian untuk menampilkan jumlah pelanggannya. Misalnya di dalam wilayah Kota Baru terdapat 10 pengguna ya. Jadi di sini akan ditampilkan jumlah penggunanya atau jumlah pelanggannya adalah 10. Dan fitur yang selanjutnya adalah analisis dan prediksi. Jadi pada fitur ini setelah dianalisis dan diprediksi dari hasil grafik batang dan juga dari pie chart ini, nanti akan dimunculkan peringatan terkait konsumsi air di suatu wilayah. Nah, lalu selanjutnya ada fitur terkait klasifikasi konsumsi pada wilayah Kota Baru. Misalnya pada kategori pengguna industri, nah konsumsinya ini sangat rendah dan rata-ratanya itu sekitar 16 sampai 16 meter kubik. 36 meter kubik. 36 meter kubik, lebih kecil lagi 16. Pokoknya gitulah. Jadi di sini juga terdapat bagian klasifikasi konsumsi Kota Baru. Di sini teman-teman dapat melihat jika bagian background dari tulisan ini misalnya warna biru, ya artinya itu konsumsi pada kategori tersebut rendah. Lalu jika konsumsi air pada komersial ini kan berwarna kuning, teman-teman dapat melihatnya, berarti itu konsumsinya tinggi. Nah, ini juga rumah tangga berarti di sini konsumsinya rendah karena kan warna biru. Oke, bagaimana kalau kita pilih wilayah yang lain? Kita lihat apakah ada perbedaan atau gimana. Kita pilih wilayah ini. Nah, secara otomatis yang ditampilkan pada tabel yaitu data pelanggan yang ada pada wilayah filmnya, guys. Nah, di sini juga terdapat grafik batang konsumsinya. Lalu di sini juga terdapat pie chart dari wilayah konsumsi air bersih pada wilayah film. Tadi kan yang komersial atau yang industri itu kan lebih besar. Nah, pada wilayah film ini terlihat kalau bisa dibilang 30-40 lah. Lalu di sini untuk key performance-nya hampir sama, tetapi pada rata-rata tarifnya yaitu Rp6.300. Lalu di sini terdapat hasil analisis dan prediksi, yang dimana ada peringatan terkait konsumsi air di film itu sangat tinggi dibandingkan rata-rata pada distrik yang lain. Lalu di sini untuk klasifikasi konsumsi pada wilayah film, di sini industri memiliki konsumsi air yang sangat tinggi dan juga rumah tangga yang memiliki konsumsi air yang sangat tinggi. Namun pada komersial untuk konsumsi airnya sangat rendah. Jadi mungkin seperti begitu teman-teman dapat melihatnya. Oke, kita akan lanjut pada menu yang terakhir yaitu input data baru. Nah, jadi pada menu input data baru akan ditampilkan form input data pelanggan baru. Jadi di sini misal kalau kita mau tambahkan data baru, kita pakai D005 misalnya, guys.
kita lanjut ya guys. Jadi kita udah mengisi ID pelanggannya. Kita simpan dulu ya, jangan pada 005, nanti kita akan cari pada kita. Oke, untuk wilayahnya kita pilih Asano. Terus untuk tanggal pendaftaran yang barunya yaitu mungkin tanggal 21. Oke, untuk volume airnya kita tambahkan 37. Oke, untuk tarif per meternya itu misal 10. Setelah itu kita akan menyimpannya pada database yang mereka terlalu Inggris. Nah, maka akan muncul notifikasi terkait data yang sudah kita isi tadi dengan pesan data berhasil disimpan. Jadi untuk hasilnya itu langsung masuk ke dalam folder yang ada dengan file-file yang lain. Jadi ada pada Visual Studio Code-nya. Jadi untuk memunculkan misal untuk data file barunya itu nanti kita harus integrasikan lagi atau mengconnecting lagi update.py ini dengan file barunya. Jadi hasil dari yang kita input tadi, yang input data baru tadi itu munculnya itu di Visual Studio Code guys. Ini guys. Jadi munculnya itu di Visual Studio Code. Nah, munculnya di sini ya guys. Ini dia. Jadi yang kita isi tadi data yang baru, ini untuk ID-nya yaitu 05. Untuk tanggalnya ini kita pilih tanggal 21 kan. Untuk wilayahnya Asano. Terus untuk kategori penggunanya itu rumah tangga dengan total konsumsi air itu sebesar 37 dan jumlah perhitungan per meternya per volume airnya itu 10.000. Jadi di sini totalnya yaitu 370.000 untuk satu pengguna. Jadi mungkin seperti begitu teman-teman dapat dipahami. Nanti sebagai penutup dan saran untuk kedepannya, mungkin nanti akan ditambahkan beberapa fitur-fitur pada dashboard admin untuk dashboard admin ini. Jadi mungkin ini ditambahkan atau gitu nanti bisa dikreasikan atau dikembangkan lebih lanjut. Oke, jadi sebagai penutup integrasi Apache dan Spark dan Stream Lake ini terbukti lumayan efektif untuk mengelola data yang sangat besar menjadi insight bagi informasi untuk tim manajemen bagian tim manajemen air bersih di suatu wilayah. Dan kedepannya juga saya harap sistem ini nanti akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, misalnya database yang real time atau dengan penggunaan machine learning untuk memprediksi terkait kebutuhan air mungkin untuk. Jadi itu saja guys. Sekali lagi thank you for watching and peace. Olha só minha pontueira, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajada.